Abang seperti apa sebagai seorang praktisi hukum? Iya, sebenarnya kan ini kita bicara ada dua ya, secara sosial dan secara hukum. Apa yang dilakukan oleh JJ kemarin sama Shahnaz adalah pertanggungjawaban moral, ya kan, secara sosial, gitu. Nah, bagaimana tanggapan saya sebagai praktisi hukum? Saya tentunya tergantung kepada orang-orang yang melakukan. Dia mau klarifikasi sebatas katakanlah pertanggungjawaban sosial, ya silakan aja. Tetapi yang kita sayangkan adalah pertama, terlalu lama responnya. Respon terlalu lama. Sesudah berapa minggu baru ngobrol-ngobrol mungkin konsultasi kiri kanan baru diambil sikap bahwa oke, kita declare, kita menyatakan permintaan maaf pertama. Dan dalam pernyataan permintaan maaf itu tentunya perlu spesifik gitu. Kepada siapa permintaan maaf ini gitu ya kan. Nah, masyarakat sekarang lagi menunggu bahwa perselingkuhan itu terjadi antara dua belah pihak, si perempuan dan si laki-laki. Nah, kemudian sampai kemarin deklarasi pernyataan maaf itu juga kelihatannya yang menyatakan deklarasi dalam hari ini di sana tahu bahwa sudah bergulir sampai dengan sudah mendaftar di pengadilan. Artinya sebagai manusia yang terlibat di dalam katakanlah perselingkuhan ini tahu bahwa ada akibat yang terjadi kepada pasangan Randy dan si Lady itu, bahwa rumah tangganya jadi berantakan. Bahkan sampai sudah mengambil sikap mendaftarkan ke pengadilan. Saya pikir itu udah langkah terakhir itu, ya. Ultimum remediumnya sudah diambil gitu. Artinya sudah dicoba dengan beberapa kali, tidak juga cerak itu. Jadi artinya kita hormati langkah yang diambil oleh Lady tentunya, walaupun kalau masih boleh gitu ya dipertimbangkan kembali juga saya pikir nggak salah gitu ya. Karena apapun juga kan anak-anak ini perlu dijaga gitu ya kan, masa depannya supaya tumbuh kembangnya juga harus yang namanya anak diayomi oleh bapak sama ibunya, sama kemudian diayomi sama salah satu pihak aja ya, single parent istilahnya, itu berbeda. Karena anak-anak itu pasti perlu figur ayah, itu sangat diperlukan sebagai contoh ya. Nah kemudian kalau ayahnya nggak ada ya ibunya sendiri yang berdiri sendiri gitu. Apakah seorang ibu bisa memenuhi kepentingan si anak ini dalam hal mentalnya, dalam hal spiritualnya? Belum tentu. Makanya ya kalau kita berangkat dari prinsip perkawinan ya, suami istri kan punya tanggung jawab yang sama gitu ya untuk membina rumah tangga. Saya pikir begitu. Bang, ini kan artinya udah si Lady ini udah terlanjur mengajukan gugatan ke pengadilan negeri nih. Nah, seperti apa Bang biasanya prosesnya? Dia akan dimediasi dulu akhirnya bisa rujuk damai, atau seperti apa ketika ini kan Kristen ya keduanya? Gimana Bang Abang lihatnya? Ya, di dalam urusan rumah tangga, dalam rencana-rencana perceraian atau divorce, memang itu hakim berkewajiban gitu ya untuk memulai sidangnya itu sebelum masuk ke pokok perkara yang didaftarkan sesuai sama gugatan, itu memanggil kedua belah pihak. Hakimnya tunggal tuh, hakimnya sendiri dipanggil kedua belah pihak. Artinya Lady-nya dipanggil, Randy-nya dipanggil. Untuk apa dipanggil? Untuk diberikan saran, untuk diberikan nasihat yang baik oleh hakim. Apakah memang kesalahan-kesalahan itu sudah sedemikian fatal? Apakah tidak bisa lagi saling memaafkan, saling mengampuni, sehingga harus terjadi langkah perceraian? Karena langkah perceraian itu pasti nanti hakim akan menjelaskan konsekuensinya terhadap keluarga, terhadap diri sendiri, terhadap masa depan anak-anak terutama. Tetapi pada akhirnya jawaban dari kedua belah pihak, atau katakanlah Lady secara pribadi katakanlah ngotot terus bahwa dia nggak mau mengampuni, walaupun katakanlah si Randy-nya mau nangis-nangis, jungkir balik segala macam, tetap hakim akan lihat bahwa yang mengajukan ya inisiatif menggugat itu adalah Lady. Jadi Lady yang paling utama tadi ditanya, ibu bagaimana? Karena ibu yang mengajukan gugatan. Jadi kalau dia bilang nggak bisa pak, saya udah nggak bisa deh, udah habis akal segala macam. Saya pikir memang berat ini masalah ya. Kita mesti prihatin sama Lady ini. Kenapa? Orang itu kalau berbuat dosa mestinya diperingatkan, boro-boro berubahlah gitu ya, tobatlah gitu. Tapi kalau yang saya ikutin ini sampai 1, 2, sampai 3 kali gitu, diperingatkan 3 kali, ketahuan dengan chatting yang cukup signifikan, valid gitu ya, sebagai bukti. Walaupun katakanlah bukti perselingkuhan itu tidak cukup itu, tetapi pengakuan itu juga dan opini dari para masyarakat itu sudah menggiring bahwa katakanlah sekarang kalau ditanya dari 100% masyarakat kita,
berapa persen yang percaya bahwa memang terjadi perselingkuhan, dalam arti cuma bukan perselingkuhan hati, juga perselingkuhan badan. Saya yakin 90% mengatakan bahwa sudah terjadi sempurna, karena ada isu ke hotel dan segala macam. Ya, laki-laki sekarang sih pacaran aja udah macam-macam gitu ya, apalagi suami istri gitu ya kan, ya udah nggak ada pertanggungjawaban apa lagi gitu ya kan. Ini sekedar mau mau senang-senang aja. Saya pikir begitu. Tetapi apapun kan kita punya norma, ya kan? Sebagai public figure harusnya kan menjadi contoh di masyarakat. Itulah fungsinya, dan itulah yang melekat, ya kan, di dalam seorang public figure. Kalau memang tidak mau diawasi, tidak mau menjadi sumber berita segala macam, ya mendingan jangan jadi public figure, jadi orang biasa itu lebih enak gitu. Jadi ada orang memang memutuskan, gue senang terkenal, ya terima konsekuensinya, ya kan. Kalau saya dulu banyak ngobrol segala macam, saya dulu banyak dikenal orang, tapi belakang saya bilang nggak enak, gue kemana-mana diikutin orang, kesana ke mall ini, ya itu pilihan gitu ya kan. Jadi saya pikir Lady sudah sampai kepada keputusan yang akhir ya, dan yang kita sayangkan juga adalah bahwa dari pihak Sanas dan JJ tidak mau spesifik, padahal masyarakat menunggu ini ya, menunggu. Katakanlah kalau kemarin itu disampaikan, permohonan maaf itu disampaikan juga kepada Lady, masuk itu figur Lady dalam pernyataan permohonan maaf, saya pikir akan turun ya, respon dari masyarakat akan turun. Ya udahlah, dia sudah berani menyatakan bahwa minta maaf sama Lady. Tapi kemarin nggak ada keluar, cuman minta maaf suamiku kok tetap sayang padaku dan lain sebagainya. Lah ini kok bukan hubungannya, kan bukan JJ ini kan nggak tahu apa-apa. JJ ini cuma kena pertanggungjawaban, ya kan, bahwa suaminya melakukan sesuatu hal yang jelek, ya kan, yang busuk katakanlah gitu. Dia mesti tanggung itu. Nah sebenarnya kan yang jadi korban itu yang paling penting dong diselamatkan. Nah artinya minta maaf lah sama korban. Nah korbannya tuh Lady dan anak-anaknya gitu, bukan si JJ. Iya. JJ korban ya risiko lah. Kenapa dia nggak bisa jaga bini lo? Ya kan bukan dia yang kawin. Gue juga punya bini, 36 tahun saya bisa jaga istri saya. Ini baru 7 tahun aja lo nggak bisa jaga. Gimana 35 tahun nanti? Berapa puluh kali nanti ngaco-ngaco nanti gitu loh. Bang, ya kan? artinya reaksi wajar Randy menuntut Sanas untuk meminta maaf pada istrinya Lady. Kemarin kan Randy statement bahwa si Sanas harus minta maaf dong ke Lady karena hancur. Nah itu wajar, berarti reaksi wajar dari Randy meminta kepada siapa kita membuat satu kesalahan, kepada dia dong kita mengajukan maaf. Jangan salah alamat dong gitu ya kan. Ini salah alamat. Artinya benar kepada suami juga, memang suami hancur juga. Tetapi kan itu masalah internal, lebih internal lagi antara Sanas sama JJ itu, mereka suami istri gitu ya kan. Artinya kalau dia bilang, oh saya masih melindungi istri saya pasti mengampuni istri saya demi anak-anak dan segala macam. Ya oke, itu urusan dia. Tetapi ada satu lagi nih keluarga lain yang hancur babak belur gitu loh, atas tindakan atau atas hubungan yang mereka bina selama ini. Itu yang paling penting. Bisa damai-damai jalan-jalan, sementara nih si Lady besok hancur, cerai. Anak-anaknya kita nggak tahu ya, mudah-mudahan ya. Sedangkan kemarin ada mau direspon juga, ada beberapa dokter Richard Lee katanya mau kasih kerja segala macam, bersyukurlah ya, dimanfaatkan itu yang baik supaya dia ke depan tanpa nanti adanya juga suaminya, kalau memang terjadi nanti perceraian, dia tetap bisa mandiri sebagai seorang wanita dan bisa membesarkan anak 3. Kita laki-laki aja besar anak 3 puyeng. Ini sekarang tiba-tiba nanti cerai, suami pergi, ibu mau membesarkan 3 anak masih kecil-kecil, itu sangat berat. Jadi saya terus terang menyatakan saya simpati terhadap Lady gitu ya. Tapi apapun ya, ini suatu fakta, kenyataan, dan sikap yang diambil oleh Lady untuk menggugat dan minta pertanggungjawaban secara hukum itu dibenarkan ya. Tetapi ada langkah lain lagi, itu kan untuk perceraiannya. Nah pertanggungjawaban sosial tadi, pertanggungjawaban moralnya juga sudah. Artinya kedua orang ini juga sudah mendapat sanksi sosial. Sanksi sosialnya apa? Coba yuk jalan di mall nanti di mana-mana, pasti orang di sini tuh yang begini, di keluarga diomongin, di temen diomongin, di mana di komunitas mana diomongin. Itu satu. Tetapi ada juga yang diatur oleh undang-undang yang namanya sanksi hukum ya. Sanksi hukumnya kalau yang jelas-jelas nyata, yang saya mau garis bawahi walaupun ada undang-undang ITE, tapi saya lebih seneng fokus kepada KUHP di pasal 284 ya, itu mengenai perzinahan, pergendakan. Jadi seorang yang sudah punya hubungan hukum kemudian membina hubungan dengan orang yang juga punya hubungan ya, kemudian mengacu lagi kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal 411 kalau nggak salah. Di situ ditekankan lagi bahwa memang itu dilarang ya, justru ditambah hukumannya menjadi 1 tahun penjara
dan dendanya sih ringan, memang 10 juta. Tapi sebenarnya orang kan nanggapin ya enak banget, cuma 1 tahun. Kalau menurut saya bukan masalah 1 tahun, tapi kalau diajukan ke pengadilan, kalau hakim memutuskan even itu cuma 3 bulan, itu kan udah sebagai bentuk punishment ya dari pengadilan mewakili negara pada warga negaranya yang melakukan hubungan terlarang seperti. Saya pikir itu penting, cuman ya saya nggak tahu apakah memang katakanlah Lady mau melaporkan Randy, karena yang dilaporkan juga Randy dan berikut juga pasangannya. Demikian juga kalau JJ mau melaporkan, JJ harus laporin Sahnas dan Randy, dan dua-duanya secara hukum di posisi yang sama. Kalau katakanlah dihukum nih, dua-duanya masuk. Dihukum setahun, dua-duanya masuk setahun. Dihukum 9 bulan, dua-duanya masuk 9 bulan. Ya kan? Ya. Kalau memang mau memberikan pelajaran, apalagi sudah bikin geger ini berita jagat nasional kita, ya sekalian aja dia ambil langkah hukum. Biar semuanya orang ke depan mengambil hikmahnya bahwa oh nggak boleh ya, itu suatu yang serius. Itu saya pikir.